Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang sejuk ini pada subuh saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kemarin saya sampai ke bab tentang pembelotan Abdullah bin Ubay bin Salul dan sahabat-sahabatnya, dan kemudian sisa pasukan Islam menuju Uhud. Nah, untuk pagi ini saya melanjutkan dengan tentang rencana pertahanan. Ya. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memobilisasi pasukannya dan menyiapkan mereka menjadi beberapa baris untuk berperang. Beliau memilih kelompok pemanah ulung yang jumlahnya 50 prajurit dan menyerahkan komando pasukan panah kepada Abdullah bin Jubair ibnu Nu'man al-Ansari al-Ausi al-Badri, maksudnya peserta perang Badar. Mereka diperintahkan bertahan di sisi gunung yang terletak di tepi selatan lembah Qonah. Gunung ini kemudian terkenal atau dikenal dengan nama Jabal Rummah. Jabal Rummah, gunung para pemanah. Ya. Bagi kalian teman-teman yang pernah berhaji atau umroh, kemudian berkunjung ke Madinah dan melaksanakan kunjungan atau wisata ke kawasan Jabal Uhud, ya, di Gunung Uhud, di mana di situ akan ditunjukkan area atau lokasi pertempuran atau perang Uhud. Kemudian ada semacam bukit, ya, karena tidak terlalu tinggi, di mana bukit itu digunakan sebagai tempat pasukan khusus pemanah, ya, itu ditunjukkan, ya. Kita akan diberitahu oleh guide seperti itu. Sebelah tenggara perkemahan pasukan Islam, sekitar 150 meter dari tempat berkumpulnya pasukan Islam. Tujuan penempatan itu adalah seperti yang tampak dalam pesan yang disampaikan oleh beliau kepada pasukan pemanah. Beliau berpesan kepada komandan pasukan panah, "Jauhkanlah kuda-kuda musuh dari kami dengan cara memanahinya, agar mereka tidak menyerang kami dari belakang. Jika kami menang ataupun kalah, tetaplah di tempatmu, supaya kami tidak diserang dari arahmu." Nah, ini nanti akan kita lihat bagaimana kemudian pasukan pemanah ini apakah melaksanakan instruksi Rasulullah atau tidak. Kemudian beliau berkata kepada para pemanah tersebut, "Lindungilah dari arah belakang kami. Jika kalian melihat kami terbunuh, maka janganlah kalian menolong kami. Dan bila kalian melihat kami telah mendapatkan ghanimah, maka janganlah kalian ikut serta bersama kami." Nah, nanti kita lihat. Dalam riwayat Al-Bukhari, beliau berkata, "Jika kalian melihat kami dikalahkan musuh, maka kalian jangan meninggalkan tempat kalian, hingga aku mengutus utusan kepada kalian. Apabila kalian melihat kami mengalahkan musuh itu dan mencerai beraikannya, kalian jangan meninggalkan tempat kalian hingga aku mengutus utusan kepada kalian." Intinya pasukan pemanah itu pokoknya terus standby di bukit yang tempat mereka ditempatkan, ya. Dengan penetapan pemisah ini, yaitu pasukan pemanah, ditambah dengan instruksi-instruksi militer yang sangat tegas tersebut, beliau telah menutup satu-satunya celah yang memungkinkan bagi pasukan berkuda musyrikin
untuk menembus dari arah belakang ke tengah pasukan muslim dan melakukan gerakan-gerakan pengepungan dan taktik pemblokiran. Adapun sisa pasukan, beliau menugaskan sayap kanan kepada Al-Munzir bin Amru, sayap kiri Az-Zubair bin Awam yang didukung oleh Al-Miqdad bin Aswad. Konsentrasi Zubair adalah menghadang pasukan berkuda Khalid bin Walid. Nah, ini Khalid bin Walid masih kafir ini. Dalam perang Uhud masih kafir. Tapi nantinya beliau mendapat hidayah, masuk Islam, dan bahkan kemudian menjadi panglima perang Islam yang sangat legendaris ya. Khalid bin Walid ini. Tapi dalam perang Uhud beliau masih kafir ini. Di bagian depan, beliau menempatkan para pemberani kaum muslim dan tokoh-tokoh yang terkenal dengan sikap ksatria dan keberanian mereka yang sebanding dengan ribuan orang. Strategi Nabi SAW ini merupakan strategi yang amat cerdik dan sangat rapi, yang menggambarkan kecerdasan kepemimpinan beliau di bidang militer. Tidak mungkin bagi seorang komandan manapun, meski kecerdasannya luar biasa, untuk membuat taktik yang lebih cerdik dan lebih rapi daripada taktik ini. Beliau berhasil menduduki posisi yang sangat strategis di medan peperangan, sekalipun kedatangannya di sana setelah pihak musuh. Punggung dan sayap kanan pasukan terlindungi oleh tingginya gunung, sayap kanan dan bagian belakangnya ketika perang berkecamuk terlindungi dengan cara menutup satu-satunya celah yang berada dalam jangkauan pasukan Islam. Beliau memilih dataran tinggi untuk berkemah pasukannya sehingga dapat berlindung di sana jika kekalahan menimpa pasukan muslim dan tidak melarikan diri sehingga mereka tidak jatuh dalam genggaman musuh yang mengejar dan tidak pula tertawan. Bahkan beliau akan menimpakan kerugian amat besar kepada musuh jika mereka berusaha menguasai perkemahan pasukan muslim dan maju ke sana. Dengan demikian, beliau memaksa musuh-musuhnya untuk mengambil posisi di dataran rendah yang sulit sekali bagi mereka untuk mengambil manfaat jika mereka berhasil menang. Begitu pula mereka, bila kemenangan diraih pasukan Islam, mereka akan kesulitan untuk meloloskan diri dari kejaran kaum muslim. Di samping itu, beliau telah menutup kekurangan jumlah personel pasukan dengan memilih sekelompok prajurit pilihan yang terdiri dari para sahabat yang pemberani dan perkasa. Demikianlah mobilisasi pasukan Nabi SAW dapat diselesaikan hari Sabtu tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Berikutnya, Rasulullah SAW meniupkan semangat keberanian kepada pasukan Islam. Rasulullah SAW melarang pasukannya untuk memulai peperangan sebelum beliau memerintahkan mereka. Beliau mengenakan 2 baju besi, memotivasi para sahabatnya untuk maju berperang dengan penuh kesabaran dan ketegaran ketika berhadapan dengan musuh. Kemudian meniupkan semangat keberanian dan sikap ksatria hingga menghunus pedang yang sangat tajam dan menyeru kepada sahabatnya, "Siapakah yang mengambil pedang ini dengan haknya?" Kemudian tampillah beberapa orang untuk mengambilnya, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awam, dan Umar bin Khattab. Hingga akhirnya Abu Dujanah Sama bin Kharsyah mendekati beliau dan bertanya, "Apa haknya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Engkau menghantam dengan pedang ini wajah-wajah musuh hingga menunduk." Ia berkata, "Akulah yang mengambilnya dengan haknya, wahai Rasulullah." Kemudian beliau memberikan pedang itu kepadanya. Abu Dujanah adalah seorang pemberani yang sombong di hadapan musuh di medan perang. Ia mempunyai ikat kepala merah. Jika ia telah memakainya, maka orang-orang tahu bahwa ia akan bertempur hingga mati. Tatkala dia telah mengambil pedang tersebut dan mengikat kepalanya dengan ikat kepala itu, dia pun berjalan dengan sombongnya di antara 2 pasukan. Pada saat itu Rasulullah bersabda, "Cara berjalan ini dibenci oleh Allah kecuali di tempat seperti ini." Nah, memang pengertian sombong dari Abu Dujanah ini sombong di hadapan musuh ya, supaya untuk menggentarkan musuh. Kemudian berikutnya mobilisasi pasukan Mekah. Orang-orang musyrik memobilisasi pasukan mereka hanya berdasarkan aturan barisan. Komando umum dipegang oleh Abu Sufyan, Sakhir bin Harb yang berada di tengah-tengah pasukan. Nah, ini Abu Sufyan juga masih kafir, tapi akhirnya akan masuk Islam. Sedangkan Khalid bin Walid waktu itu masih musyrik, memimpin pasukan sayap kanan, dan Ikrimah
bin Abu Jahal memimpin pasukan sayap kiri. Ikrimah ini juga kalau nggak salah juga akhirnya masuk Islam, anaknya Abu Jahal ini. Pasukan berjalan kaki dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah, sementara pasukan pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Abi Robi'ah. Adapun panji peperangan diserahkan kepada Bani Abdudar. Membawa panji merupakan hak mereka sejak Bani Abdul Manaf membagi-bagikan jabatan yang mereka warisi dari Qusay bin Kilab. Sebagaimana yang telah kami kemukakan di awal buku ini. Dan tidak seorang pun yang dapat merebutnya dari tangan mereka karena terikat oleh tradisi-tradisi yang mereka warisi generasi demi generasi. Tetapi komandan tertinggi Abu Sufyan mengingatkan apa yang telah menimpa kaum Quraisy pada perang Badar. Dengan tertawanya pemegang panji An-Nadar bin Harits, dia berkata untuk membangkitkan kemarahan mereka dan memprovokasi fanatisme mereka. Wahai Bani Abdudar, sesungguhnya kalian telah membawa panji-panji kita pada perang Badar, dan kalian mengetahui apa yang telah kita alami. Sesungguhnya suatu pasukan ditundukkan melalui panji mereka. Jika panji hilang maka binasalah mereka. Jadi sebaiknya kalian menjaga panji itu untuk kami dengan benar, atau serahkan saja kepada kami panji itu dan kami akan menjaganya untuk kalian. Abu Sufyan berhasil meraih tujuannya hingga Bani Abdudar meledak kemarahannya. Mereka marah kepadanya dan mengancam seraya berkata, kami memberikan panji-panji kami kepadamu. Besok engkau akan mengetahui ketika kita bertemu musuh bagaimana kami bertindak. Mereka benar-benar teguh ketika peperangan berkecamuk hingga mereka binasa seluruhnya tanpa kecuali. Nah, sebentar teman-teman. Kelihatannya oke, saya tambah satu sub lagi ya sebelum saya akhiri. Manuver politik pihak Quraisy. Sesaat sebelum perang dimulai, kaum Quraisy berupaya menimbulkan perpecahan dan pertentangan di dalam barisan pasukan Islam. Abu Sufyan mengirimkan utusan kepada kaum Ansor yang pesannya berbunyi, biarkan apa yang terjadi antara kami dan anak paman kami pun akan berpaling meninggalkan kalian. Kami tidak ingin memerangi kalian. Maksudnya kepada penduduk lokal asli Madinah. Akan tetapi apalah artinya upaya semacam ini di hadapan keimanan yang tidak terkalahkan oleh gunung-gunung. Orang-orang Ansor menjawab permintaannya itu dengan kata-kata kasar dan memperdengarkan kepadanya ungkapan yang dia benci. Saat peperangan semakin dekat, kedua pasukan sudah saling mendekat. Orang-orang Quraisy melakukan upaya lain untuk tujuan yang sama. Seorang antek pengkhianat yang bernama Amir Sifasik, nama aslinya Abdul Amru bin Saifi. Dia dijuluki juga sang rahib, orang yang taat. Rasulullah SAW menamakannya si Fasik. Sebelumnya dia adalah seorang pemimpin Aus di masa Jahiliyah. Tatkala Islam datang, pamornya meredup. Dia pun secara terang-terangan melakukan permusuhan terhadap Rasulullah SAW. Dia keluar dari Madinah, pergi menemui orang-orang Quraisy untuk memprovokasi mereka agar memusuhi Rasulullah SAW dan menyuruh mereka untuk membantunya. Dia berjanji kepada mereka bahwa jika kaumnya melihatnya akan menaati dan mengikutinya. Dia adalah orang pertama yang keluar menghadapi pasukan muslim bersama orang-orang Habasyah dan budak-budak penduduk Mekah. Ia memanggil kaumnya dan memperkenalkan diri kepadanya. Wahai orang-orang Aus, aku adalah Abu Amir. Mereka menjawab, Allah tidak akan menganugerahimu kemuliaan, wahai orang fasik. Dia berkata, sungguh kaumku mendapatkan keburukan setelah kepergianku. Tatkala peperangan sudah berkecamuk, dia memerangi mereka dengan kejam dan melempari mereka dengan bebatuan. Demikianlah orang-orang Quraisy kembali mengalami kegagalan dalam upaya mereka yang kedua kalinya untuk memecah belah barisan orang-orang beriman. Usaha mereka ini menunjukkan bahwa mereka dilanda rasa takut dan gentar menghadapi pasukan muslim. Padahal mereka lebih kuat dan lebih unggul dalam hal jumlah pasukan dan persiapan. Oke teman-teman, sementara sampai di situ dulu. Jangan terlalu panjang, nanti kalian bosan mendengarkannya. Dikit-dikit aja ya, sampai buku ini selesai. Jadi besok atau ketika saya hadir lagi akan kita lanjutkan upaya perempuan Quraisy membangkitkan semangat. Jadi dalam perang pun peran perempuan juga menentukan ini. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa mengikuti sejarah perjalanan baginda Rasulullah
ya, dari mulai awal sampai selesai risalah kenabian beliau. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.